Kegagalan terbesar Bank Amerika setelah krisis finansial 2008 bikin mayoritas stablecoin USD jadi nggak stabil, tapi valuasi market kripto naik sampai 1 triliun dolar. Sebenarnya apa sih yang terjadi? Hai, balik lagi di channel Koinvestasi. Di video ini gue bakal kasih recap dan juga update sebenarnya apa sih Silicon Valley Bank dan sebenarnya apa yang terjadi dan gimana hubungannya sama market kripto. Simak video ini sampai selesai karena gue juga akan bahas kira-kira gimana sih dampaknya buat market kripto ke depannya. Jangan lupa untuk like dan share video ini dan subscribe ke channel Koinvestasi. Nah, mungkin kalian udah pada tahu, weekend kemarin itu dunia kripto dihebohkan dengan jatuhnya nilai USDC alias DPEG ke harga 0,8 dolar yang seharusnya 1 dolar. Padahal USDC itu adalah stablecoin terbesar setelah USDT. Gimana sih kok bisa? Untuk tahu penyebabnya, gue akan bahas mulai dari akarnya, yaitu kejatuhan Silicon Valley Bank atau SVB. Silicon Valley Bank atau disingkat dengan SVB ini sebenarnya udah berdiri selama 40 tahun yang berspesialisasi dalam perbankan untuk perusahaan startup teknologi. SVB ini sebenarnya bukan bank kaleng-kaleng, karena dia tuh udah termasuk top 20 bank komersil Amerika Serikat, dengan total asetnya tuh 209 miliar dolar pada akhir 2022 yang lalu. Bahkan, hampir setengah dari seluruh startup teknologi di Amerika Serikat itu merupakan pelanggannya SVB. Terus, kok bisa sih jatuh? Nah, nggak seperti Silvergate yang kolapsnya karena FTX, jatuhnya SVB ini tuh penyebabnya beda dan nggak ada kaitannya sama sekali dengan jatuhnya FTX. Singkatnya, SVB itu jatuh karena pandemi, tapi bukan yang kayak kalian pikirin. Karena di awal pandemi, banyak perusahaan teknologi yang pada berkembang pesat. Aduh, mesti ngikutin deh, ada pesatnya. Singkatnya, SVB jatuh karena pandemi, tapi nggak seperti yang kalian pikirin. Jadi, di awal pandemi, kita semua tahu perusahaan teknologi itu banyak banget yang berkembang pesat. Nah, karena itu, SVB pun jadi cuan banyak. Dari cuannya itu, SVB pun akhirnya make untuk beli obligasi atau bonds senilai 80 miliar dolar dengan bunga rata-rata 1,56%-an. Nah, ini dia nih yang jadi biang masalahnya. Karena The Fed naikin suku bunga buat ngelawan inflasi. Masalahnya adalah kalau suku bunga naik bakal ada obligasi baru dengan bunga yang lebih tinggi. Sehingga ini yang bikin obligasi lama punya SVB atau milik SVB yang bunganya lebih rendah bakal turun nilainya. Selain itu, kebetulan juga kan saat ini tuh kondisinya lagi tech winter, di mana banyak perusahaan-perusahaan startup tech Selain itu, kebetulan saat ini kan kita tahu ya, ini lagi situasinya tech winter, di mana banyak perusahaan startup tech itu yang performancenya menurun dan butuh duit. Jadi, banyak yang butuh untuk narik duit deposit mereka dari bank SVB. Buat mastiin proses withdrawalnya lancar, SVB akhirnya memutuskan untuk nambahin likuiditas. Caranya adalah dengan memutuskan jual rugi obligasi yang mereka punya. Padahal jatuh temponya masih 10 tahun ke depan. Akhirnya, SVB berhasil menjual beberapa obligasi sebesar 21 miliar dolar dengan kerugian 1,8 miliar dolar. Selain itu, SVB juga membuat pengumuman akan menjual sahamnya sebesar 2,25 miliar. Langkah ini menimbulkan kepanikan. Saham SVB pun anjlok 60%, sehingga ada beberapa visi yang menyarankan supaya startup-startups yang naruh dana di SVB itu untuk narik duit mereka, supaya menghindari resiko kebangkrutan. Nah, keputusan ini akhirnya diikuti sama nasabah-nasabah lainnya dan menyebabkan bank run. Efek sampingnya sebenarnya banyak, terutama di sektor teknologi. Tapi karena di sini gue akan bahas lebih... Efek sampingnya pun banyak, karena SVB merupakan salah satu bank terbesar dan memiliki posisi penting di ekosistem tech startup. Kejatuhan SVB ini menimbulkan efek domino yang cukup besar. Nah, tapi spesifik di video ini gue akan bahas efeknya ke kripto. Nah, salah satu yang kena itu adalah perusahaan penerbit USDC, yaitu Circle. Mereka ngumumin bahwa cadangan kas mereka ketahan di SVB sebesar 3,3 miliar dolar. Nah, karena panik, holders tuh banyak yang ngejual USDC-nya. Tapi kan karena cadangan dolarnya ketahan di SVB, makanya nilai USDC tuh jadi turun, harusnya 1 dolar malah ke 0,8 dolar. Efeknya juga nggak sampai situ aja. 2 hari setelah jatuhnya SVB, pemerintah memutuskan untuk nutup Signature Bank, yaitu salah satu bank ramah kripto di New York, untuk menghindari resiko sistemik. Nah, penutupan ini membuat penggunanya nggak bisa melakukan withdraw maupun deposit di Signature Bank. Di Signature Bank ini juga ada perusahaan kripto, yaitu Paxos dan juga Coinbase. Paxos sendiri merupakan penerbit BUSD yang menyimpan 250 juta di Signature Bank sehingga menyebabkan BUSD jadi DPEG juga. Nah, sedangkan Coinbase memiliki 240 juta dolar di Signature Bank. Namun, di situ nggak terlalu berpengaruh. Respon pertama dari market kripto itu ya negatif karena panik-panik ajaib lah ya. Nah, per 10 Maret itu harga Bitcoin sempat turun ke 19.500-an dolar dan market kripto juga kehilangan valuasinya menjadi 877 miliar dolar.
Nah, tapi ternyata di weekend kemarin, rebound-nya tuh cukup impresif. Bahkan Bitcoin tuh sampai ke harga 24.500-an dolar. Keseluruhan valuasi market kripto meningkat 19,5% menjadi lebih dari 1 triliun. Kok bisa sih? Nah, ada beberapa faktor nih. Yang pertama, karena respon pemerintah Amerika Serikat yang gercep banget. Ada The Fed dan juga LPS-nya Amerika atau FIDC dan juga US Treasury-nya itu bikin pernyataan bahwa mereka memastikan dana pengguna bisa ditarik. Mereka juga bilang nggak bakal bailout atau ngasih suntikan dana ke SVB, apalagi pakai duit pajak rakyat buat nalangin kerugian. Nah, kebijakan ini tuh beda ya dari pas krisis 2008. Karena kalau sama ntar yang ada Satoshi comeback kata gue teh. Aneh banget, nggak salah kayak gitu. Nah, yang kedua, Circle berhasil menenangkan suasana dengan menjamin bahwa research mereka tuh aman dan bisa beroperasi seperti biasa. Akhirnya USDC juga mulai kembali pulih ke arah 1 dolar. Yang ketiga, CZ ngepump. Nah, lewat Twitternya, CZ tuh ngumumin bahwa dia akan membeli BTC, ETH, dan juga BNB senilai 1 miliar BUSD dari industri recovery fund yang diinisiasi oleh Binance. Terus gimana nih market crypto ke depannya? Sekarang sih sebenarnya situasi tuh masih terus berkembang, jadi efeknya juga masih belum ketaker nih sejauh apa. Tapi yang kita tahu saat ini LPS-nya Amerika yang disebut FDIC cuma nge-cover asuransi dana nasabah hingga 250.000 dolar per akun. Nah, jumlah ini menurut gue jauh lebih sedikit dibandingkan total uang nasabah seluruhnya. Contoh aja nih, Circle tuh punya dana 3,3 miliar di SVB. Nah, di luar 250.000 yang di-cover asuransi, dari mana coba duitnya? Kemungkinan besar, pemerintah tuh bakal nyetak USD lebih banyak buat nge-cover itu semua. Kalau case-nya beneran kayak gitu, ada peluang bahwa aliran uang baru ini tuh nantinya bakal masuk ke market kripto, terutama Bitcoin yang dinilai lebih tahan banting dibandingkan dengan kripto lainnya. Dan Bitcoin sendiri memang kan diciptakan oleh Satoshi specifically setelah krisis finansial 2008 terjadi. Peningkatan jumlah investor Amerika yang beli Bitcoin pun sebenarnya terlihat dari peningkatan indeks Coinbase Premium, yang menandakan harga Bitcoin lebih tinggi di Coinbase dengan mayoritas user di Amerika dibandingkan dengan harga Bitcoin di Binance yang usernya global. Nah, pertanyaannya, sebagai investor, apa nih yang bisa kita lakukan? Sebenarnya sekarang ini ya cuma bisa wait and see aja. Mesti harus perhatiin terus gimana sih kabar terbaru dan juga kelanjutan dari SVB ini. Selain dari media, mungkin kalian juga bisa pantengin kripto Twitter, karena biasanya perputaran informasinya tuh bisa lebih cepat. Tapi at the same time, kalian juga harus perhatiin nih, informasi yang kalian dapetin tuh source-nya kredibel atau enggak. Nah, selain itu, pantengin juga website Koinvestasi dan juga sosial medianya. Kalian bisa juga join ke grup Telegram supaya bisa diskusi dengan komunitas di situ. Sekian video kali ini, jangan lupa like dan share video ini dan subscribe ke channel Koinvestasi. Koinvestasi, semua bisa kripto.